ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Dulure Peternak. Kali ini Dulure Peternak dolan kandang ke peternakan lele milik Mas. Salah satunya Mas ini kita kenalan dulu nggih. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Andi. Mas Andi. Terus alamatnya pundi nih, Mas? Alamatnya Desa Bomo, Dusun Kedunen, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Oke, masih di sekitaran Banyuwangi Lur. Kali ini kita membahas tentang peternakan lele. Bersama Mas Andi ini kita ulik ya, bagaimana beliau ini udah beternak lele berapa lama, Mas? Mulai 2016, terus sempat berhenti 3 tahun, terus ini mulai lagi 2016. Saiki 2025. Hampir 10 tahun Mas ya. Tapi iya. Nganu Pak pernah vakum. Vakum 3 Mas. Pernah vakum 3 tahun. Iya, kurang lebih 3 tahun. Faktor apa, Mas? Faktor sentrat, Mas. Oh, pakan ya? Ya, pakan. Pakan. Dan ya intinya modal lah ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, nggak sesuai sama modal kalau pakai sentrat. Oh, jadi operasional pas waktu itu harga sentrat naik, konsentrat naik ya. Harga jual di ternaknya waktu itu diambil bakul atau tengkulak itu kurang lebih 14,5 kalau nggak salah, Mas, tahun 2016. Kalau sekarang ini diambil 18, 19,5 kalau kembalian lokal 18, 19 tergantung pasar. Oh, pasar gitu rame ya 19, 19,5 gitu, Mas. Kalau jual di rumah ini saya kasih harga 20, kalau di pasar 24.000 ya. pasarannya. Dulu awal mula itu langsung besar apa bertahap, Mas? Ternaknya, Mas? Bertahap, Mas. Awal mula di angkatan ini berapa ekor? Kalau saya itu tebarnya itu nggak banyak, Mas, cuma 25.000, 30. Kadang kalau nggak dapat bibit ya 15-20.000 antara itulah. Itu semua bibitan produksi sendiri apa Masnya beli dari lain? Beli ya? Beli. Rata-rata saya tebar itu ukuran atau ayak ya bahasanya itu biasanya 7, 8, 9. Kalau nggak ada ya biasanya ya 10, 11, 12 biasanya gitu. Dari ayakan segitu, Mas ya, usia panen dengan pakan konsentrat tadi, iya. Itu sampai panen berapa hari apa bulan? Kalau tebar 12 boleh dilihat ini usia 1,5 bulan, Mas. Oh, yang kolam sebelah ini, Mas ya? Ya, ini yang besar-besar ini umur 1,5 bulan. Kalau usia umur kalau tebar 78 biasanya kalau panen pertama kan panennya bertahap, Mas. Oh, jadi lele itu nggak bisa langsung habis panen semua itu, nggak bisa. Saya pastikan nggak bisa. Kalau yang lain-lain kan satu angkatan panen langsung habis, Mas ya? Itu nggak mungkin lah menurut ternyata saya. Fakta di lapangan beda ya. Perlu disortir, Mas. Oh, makanya sortir ya. Ini saya punya kurang lebih 9 petak ya, 9 petak. Jadi ukurannya itu beda-beda gitu. Jadi keberhasilan di lele itu juga dari faktor sortir itu penting, Mas. Soalnya kan lele itu pasti ada yang besar, ada yang kecil. Pasti itu sudah nggak bisa bareng, Mas ya. Nggak bisa, Mas. Soalnya kalah juga kalah makan, Mas, biasanya. Kalah gitu. makan. Makanya ada yang besar, ada yang kecil gitu. Jadi pamanenannya juga nggak bisa bareng. Nggak bisa. Kalau di teori-teori kan katanya, oh gini, Mas, tebar segini, panen segini kintal, segini ton gitu ya. Maaf, itu sendiri-sendiri ya. Tapi kalau saya lihat di teman-teman semua yang
di lapangan pengalaman itu nggak bisa mas, harus disortir bertahap. Jadi satu kali tebar bibit, Iya. panennya bisa berkali-kali. Berkali-kali, kurang lebih 1 bulan itu 2 kali. Totalnya itu kurang lebih 6 kali total habis. Yes. Jadi 6 kali panen baru habis mas 2 ya? bulan itu panen pertama sudah. Terus jarak 15 hari, 15 hari, 15 hari sampai 4 bulan. Totalnya seperti gitu. itu mas. Kalau tebar ukuran 7-8 Ya. itu. Makanya kalau faktor konsentrat tadi masuk kayak memang kalau faktornya memang gak bisa sekali panen pasti molor panenan Pasti pakan molor. operasional naik juga ya mas ya? Iya, ini cerita dikit ya temen-temen yang katanya itu ngasih makan itu bilang gini, "Bah, saya tuh sudah masukkan BPKB sepeda motor." Terus teman satunya jawab, "Jangankan BPKB sepeda motor, sertifikat rumah oke kalau lele itu mas. Memang makannya luar biasa. Itu pun tergantung tebar loh ya. Tergantung Jadi lele ini tebarannya berapa? iya, tergantung tebarannya. Cuma teman-teman rata-rata ini tebarannya di atas 20 ke atas sampai 100 lah, 100.000. 100.000. Kalau saya hanya ini buat sambian, bukan utama lah ibaratnya. Ya, jadi ada pekerjaan utama dan sampingannya Iya. Mas Andi ini kan peternak lele. Iya. Tapi ngomong-ngomong omsetnya bisa disebut mas per bulan misal per panen gitu. Kalau omset itu kan gini mas, tergantung pasar. Jadi kadang kalau situasi pasar itu kendo mas bahasanya, Ya. biasanya diambil 19. Di bakul itu tergantung pasar mas. Kadang kalau harga di pasar itu pasarnya kendo, lambat, penjualannya biasanya diambil 18 mas. Jadi kalau tanya omset itu memang nggak mesti mas, kadang diambil ibaratnya gini ya, 1 kilo itu kan 18, Ya. terus 1 tonnya kan 18 juta. Ya, sekitar itulah ya Kalau mas ya. bahasa enaknya lele itu wayai nimbang mas. Memang saya akui itu wayai nimbang itu wah. Tapi prosesnya itu mas yang sulit. Karena apa, lele itu nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi dengan modal penting, terus ketika panen itu kadang belum tentu cepat dipanen, antri. Saya pernah pengalaman 2 minggu mas ditunda. Jadi ketika 1 kilo itu sudah ses 89, kalau pasar lokal itu kan 89, 10, 11 kan sudah bisa diambil mas. Itu ditunda karena lambat. Dan diambil pun itu harganya 18. Jadi selisih 1 juta mas. Kalau kita ngalikan per kilonya 18.000, berarti 1 tonnya itu kan 18 juta. Tapi saya ketika panen itu nggak langsung menyentuh angka 1 ton itu enggak. Biasanya 4 kintal, setengah ton atau 5 kintal itu, jadi dikalikan sudah antara harga 18 dikali 500 kilo. Ya. Jadi separuhnya 18 juta tadi. Jadi bertahap mas, nggak langsung totalitas, nggak bisa. Jadi selama 1 kali tebar omsetnya sekitar itu mas ya? Anggaplah 2 ton itu kotor. Ya, 2 ton itu ya sudah kalikan sendiri sudah. Oke lur, ini kui mau ya apa ya namanya ya. Kalau omset memang seperti itu di lapangan, karena ini bukan teoritis ya. Ini fakta lapangan, kita YouTube ini karena langsung dari peternaknya langsung. Terus ini mas, aku tadi kan ini udah muter-muter ya. Itu yang bawah-bawah itu mas, buat kolam apa mas ya? Yang itu kolam pancing mas. Jadi gini, kebetulan kalau kita mau budidaya lele, yang diperhatikan pertama itu adalah pembuangan mas. hasil akhir maksudnya kita jualnya kemana? Jualnya itu memang di pasar, tapi yang diperhatikan itu apa, pembuangan. Ini manfaatnya pembuangan, dimanfaatkan pancingan gitu mas.
pembuangan dari air ini. oh air dari kolam. Nah, yang kotor kan sirkulasi terus ganti gitu. Oh Nah, jadi yang penting itu pembuangan air, tempat, modal. Penting itu. pertama Sama skill yang pembudidayanya. lah masnya dulu pertama ternak ada ilmu apa langsung terjun? Langsung terjun. Berarti ambil jalan ya belajarnya ya? Iya, dulu sama saudara, terus saudara sudah berhenti, jadi saya yang menerapkan, terus saya olah-olah sendiri. Punya apa ya? Punya sharing dari teman ke teman, terus saya terapkan sendiri. Gitu Mas. Terus limbah tadi Mas, kembali lagi ke limbah. Iya. Yang air kurasan kolam itu dibuang di kolam bawah tanah tadi ya? Iya. Yang kolamnya di tanah. Itu untuk kolam ikan lele juga? Kolam ikan lele. Jadi ikan lele itu nggak semuanya sehat. Kadang ada yang kurang sehat, itu saya taruh di situ. Nah, kebetulan sebagian dari teman-teman ini adalah pemancing gitu. Oh. Jadi dari teman-teman itu tadi minta, wes gimana kalau kita bayar berapa wes per kilonya? Ya udah. Jadi saya buka ini dengan harga 25.000 harga pasaran Mas. Itu. Mancing Jadi, sepuasnya. Mancing sepuasnya, dapat ditimbang bayar. Enggak. Bayar dulu, ada misal ada 10 orang ya, saya timbang 10 kilo, saya kasih ke kolam bekas buangan air itu tadi. Oh, gitu. Enggak gitu. nimbang pulang enggak. Oh, Jadi kontrak. Jadi nanti ada kontrak. 10 orang itu wis rebutan juga. ada berapa Ada berapa total dari yang masuk itu tadi. uangnya dibelikan lele, Ya, kurang lebih seperti itu. ditebar di kolam yang bawah tanah tadi, Iya. buat mancing bareng. Oke. Oh gitu. Iya, betul sekali. Ya. Ini solusi untuk pembuangan air Mas ya. Ya, kalau punya pembuangan air di belakang, kadang kan ada dari teman-teman ini kan di sungai gitu, tergantung medan tempat. Tergantung tempat masing-masing memang dari peternak ya. Terus apa namanya Mas? Kegagalan pernah Mas ngalami Mas? Kegagalan Yang paling satu aja yang paling biasanya itu tebar mengenang. padat Mas, tebar pada. kena penyakit cacar gitu.